Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Penciptaan malaikat, jin, iblis, setan menurut dalilnya. Penciptaan malaikat, jin, iblis, dan setan dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Sebab keterbatasan nalar dan kemampuan manusia, dalil-dalil tersebut mengungkap secara detail rahasia di balik penciptaan keempatnya. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, simak video ini hingga selesai. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sementara malaikat sendiri merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam. Dengan mengetahui penciptaannya, maka akan bertambah juga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan malaikat, jin, iblis, dan setan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penciptaan tersebut. Malaikat dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Namun, sebagian ulama menolak hadis tersebut dan hadis-hadis yang sejenisnya karena ini merupakan hadis ahad dan hadis ahad tersebut tidak bisa dipergunakan untuk menjadi dasar dari akidah. Menurut Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asghar, hadis di atas hanya sebatas menggambarkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Sebab itulah kajian lebih lanjut terkait cahaya, apa yang menjadi asal penciptaan malaikat tidak dapat dilakukan. Adapun penjelasan mengenai kapan malaikat diciptakan juga tidak dirinci dalam keterangan hadis maupun ayat Al-Quran. Namun bisa diketahui bahwa malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam alaihi salam. Hal ini didasarkan dari surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah menggambarkan kepada malaikat bahwa dia akan mengangkat khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Iblis atau setan. Setan dalam bahasa Arab disebut dengan asyaiton. Kata ini digunakan untuk menyebut makhluk halus karena kesombongan dan sifatnya yang selalu membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan juga adalah makhluk yang sangat putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran menyebutnya pula dengan iblis.
Dalam bahasa Arab, kata iblis disusun dari kata al-balas atau yang tidak memiliki kebaikan, dan ublisa yang berarti putus asa serta bingung. Setan disebut juga togut, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Asal-usul setan disebutkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa bahwa termasuk dari golongan jin sehingga tercipta dari api. Setan adalah asal jin sebagaimana Adam adalah asal manusia. Ibnu Taimiyah juga menambahkan setan memang tergolong dengan malaikat dari segi rupanya, namun setan bukanlah golongan malaikat bisa dilihat dari segi asal usul atau dari segi macamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin sendiri juga terbagi menjadi beberapa kelompok seperti manusia. Ada di antara mereka yang istiqomah dalam mengerjakan amal kebaikan. Ada juga yang bodoh serta lalai. Ada juga yang termasuk golongan jin kafir dan jumlahnya adalah yang terbanyak. Rasulullah SAW dalam hadisnya menggambarkan tentang asal penciptaan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Hal ini sekaligus juga untuk membantah mereka yang tidak membedakan asal penciptaan keduanya. Menurut sumber lain dari buku yang tersembunyi oleh M. Quraisyihab, kata jin sendiri berasal dari akar kata jinnu yang artinya ketersembunyian atau ketertutupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti jin juga dijelaskan sebagai makhluk halus yang dianggap berakal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.